Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aryani. Sekarang kita berada pada pertemuan keempat, akan membahas mengenai cara menggambar bangun, prisma, dan limas. Pertama, kita buat teks judulnya terlebih dahulu. Kita ketik menggambar bangun, prisma, dan limas. Kemudian kita bangun, kita klik OK. Kemudian kita bisa atur teksnya, kita perbesar, kemudian kita bold, dan kita ubah warna backgroundnya, kita bold. Nah, sekarang kita akan membuat bangun prismanya terlebih dahulu. Di sini terdapat dua jenis prisma yang akan kita buat, yaitu prisma 2 dimensi dan juga prisma 3 dimensi. Kita akan membuat prisma 2 dimensi terlebih dahulu ya. Kita akan membuat dua buah titik. Kita ketik di input bar, titik A sama dengan negatif 4, negatif 2. Kita klik enter. Kemudian titik B sama dengan negatif 1, negatif 2. Kita klik enter. Setelah itu kita akan membuat slider. Kita buat slider di sini. Slidernya slider A, intervalnya dari 3 sampai 7. Incrementnya itu 1. Kemudian kita klik OK. Kemudian setelah itu kita akan membuat poligon. Kita menggunakan input bar, kita ketik poligon, kita pilih yang point, number of vertices. Poin yang pertama titik A, kemudian titik B, kemudian ini banyaknya seginya itu adalah slider A. Jadi nanti si slider A ini dia berpengaruh pada banyaknya segi beraturan gitu ya. Ya gitu. Kemudian setelah itu kita akan membuat sembarang titik. Kita menggunakan toolbar aja karena ini titiknya sembarang, bebas mau di mana aja. Di sini muncul titik M ya. Selanjutnya kita akan membuat prisma dari si poligon ini. Kita input di sini kita pilih yang prism polygon height value. Poligonnya itu poly 1 ya. Kemudian height value nya itu titik M. Kita klik enter. Di sini tampil ya si prismanya. Ini kalau kita geser slidernya dia berubah ya. Ini kan kalau kita gambar di kertas tuh kurang lebih seperti ini ya bentukan bangunnya gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat checkbox terlebih dahulu. Ini bisa kita ubah dulu ya warna prismanya. Ini bisa transparansi, bisa kita ubah. Selanjutnya kita akan membuat checkbox. Kita buat checkbox di sini. Kita beri nama prisma 1. Kemudian kita klik di sini. Kita pilih semuanya ya. Kecuali teks ini ya. Kita klik apply. Ini sepertinya ngedouble ya. Kita hapus aja. Nah, ini berarti titik C sama titik A nya belum ke bawah ya. Kita delete dulu. Ini bisa diperbesar aja, sampai besar banget. Bikin checkbox. Prisma 1. Kita pilih semuanya ya. Kemudian kita pilih titik-titik yang ada di sini. Titiknya aja ya. Oke, ini udah selesai semua. Kita klik apply. Kemudian, nah ini udah hilang semua ya. Selanjutnya kita akan membuat prisma yang kedua. Kita
klik di input bar, kita akan membuat 2 buah titik. Kita beri nama titik, sebentar coba. Ini tuh sampai titik S ya, berarti kita titik T. Kita input di sini titik T sama dengan 1, -3, enter. Kemudian U sama dengan 3, -3, enter. Oh, ini ada aksennya ya, sabar. Kita klik enter. Selanjutnya kita akan membuat slider. Kita buat slider lagi ya teman-teman. Sini slider D, intervalnya dari 3 sampai 7, incrementnya itu 1. Klik OK. Oh, maksimalnya sampai 5 aja. Kita klik OK. Kemudian kita akan membuat bidang 3 dimensi ya. Kita bisa view dulu, view berapa dimensinya. Kita akan membuat bidang di sini kita ketik input bar polygon, poin-poin number of vertices sama kayak sebelumnya ya. Pilih titiknya T, U, ininya slider D, enter. Ini sama seperti sebelumnya ya. Selanjutnya kita membuat prisma. Kita input di sini prisma, poligonnya itu poly 2, height value nya itu slider D, kita klik enter. Nah, nanti kalau kita ubah slidernya, dia bukan cuma segini aja yang berubah, tapi tingginya juga ya. Ini kalau tadi intervalnya mau sampai 7 juga boleh. Kemudian kita bisa ubah warnanya. Ini tuh berarti dia prisma O ya. Kita bisa ubah warnanya. Selanjutnya kita bisa membuat checkbox di sini. Kita klik, kita buat di sini misalnya prisma 2. Kemudian untuk objeknya kita pilih semuanya yang ada di sini. Kemudian titik yang ini juga ya, titik V, D, dan titik I. Titik I nya bisa pilih dari sini aja, nggak apa-apa. Titik I, apply. Nah, kemudian nanti kalau kita checklist di sini dia udah hilang semua ya. Selanjutnya ini bisa dihilangin juga plan sama sumbunya. Ini bisa dirapihin dulu ininya. Bisa dirapihin dulu ya teman-teman. Ini prismanya kalau mau maksudnya checkboxnya kalau mau dipindahin, klik kanan dulu, kemudian pilih fix checkbox. Seperti itu cara membuat prismanya. Kemudian sekarang kita akan membuat limas. Selanjutnya kita akan membuat bangun limas. Kita sembunyikan dulu ya bangun prisma 1 dan prisma 2 nya. Kemudian di sini kita akan membuat titik 0,0. Nah, titik 0,0 itu kan dia perpotongan sumbu X dan sumbu Y ya. Sini kita bisa ketik di input bar intersect, buka kurung, X aksis, Y aksis. Kita klik enter. Nah, ini intersect itu tadi titik potong gitu ya. Kemudian kita akan membuat titik yang akan selalu berada pada sumbu X. Jadi kita klik menggunakan toolbar point on object ya. Yang ini kita klik di sumbu X nya. Nah, selanjutnya kita akan membuat titik. Kita ketik titik H1.
sama dengan buka kurung 4, negatif 4,0. Kita klik enter. Kemudian kita akan membuat titik yang akan selalu berada pada sumbu Y. Sini kan tadi udah pakai point on object ya. Sekarang kita pakai input bar. Kita namai titiknya I1 sama dengan, maaf salah, point object. Objeknya itu adalah Y aksis atau sumbu Y. Kita klik enter. Sini muncul ya titiknya, titik I1. Kemudian kita akan membuat satu titik lagi, yaitu titik HIJ J1 sama dengan 2, negatif 2,4. Kita klik enter. Nah, di sini kita udah punya 5 buah titik ya. Dari 5 titik ini kita akan membuat piramid atau limas. Kita input di sini piramid yang titik yang poin ya. Piramid buka kurung, titik yang pertama titik E, terus titik G, titik H1, I1, J1. Kita klik enter. Sini udah kelihatan ya limasnya. Ini bisa digeser-geser, bisa disesuaikan aja biar jadi limas segi 4 beraturan ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat 2 buah slider. Di sini kita buat slider K, intervalnya dari negatif 0,1 sampai 4,1, incrementnya 0,5. Kita klik OK. Kemudian kita buat slider yang lain, slider L, intervalnya dari negatif 0,1 sampai 6,1 dengan incrementnya itu 0,5. Kita klik OK. Nah, di sini udah muncul slidernya ya. Selanjutnya kita akan membuat bidang dengan menginput Z sama dengan K. Kita klik enter. Nah, nanti si bidang ini tuh Z sama dengan K kan tadi. Nah, di sini K-nya kan sama dengan 1. Jadi dia Z sama dengan 1. Kalau kita ubah, dia juga berubah ya. Nah, kita akan membuat irisan atau perpotongan dari si bidang ini dengan si limas ini. Nah, kita bisa pakai 2 cara. Yang pertama bisa pakai intersect two surfaces. Kita klik bidangnya, bisa dari sini atau juga dari sini. Kemudian kita klik piramidnya ya. Nah, di sini udah muncul ya irisannya, bidang irisannya. Kemudian kita juga bisa menggunakan cara yang lain ya. Di sini kita akan membuat bidang lain dulu. Bidangnya itu bidang Z sama dengan Y ditambah L. Nah, ini bidangnya udah muncul. Untuk membuat perpotongannya di sini kita bisa input. Kita input intersect path. Nah, kita kan mau bikinnya dari si bidang ini sama si limas ini ya. Bidangnya itu namanya bidang P1. Limasnya namanya limas N. Kita klik enter. Nah, sini udah muncul si irisannya ya. Biar kelihatan ininya bisa di ini dulu ya, disembunyiin. Terus si limasnya bisa dibikin transparan. Nah, ini udah selesai ya. Udah selesai ininya. Jadi kayak gini ya bidang perpotongannya. Ini kalau kita geser ininya dia juga berubah ya. Ini juga sama kayak gitu. Selanjutnya kita akan membuat ini kayaknya ngedouble ya titiknya ya. Nih, Q1 kita hapus. Kayak gini. Selanjutnya kita buat checkbox. Kita buat checkbox untuk limasnya. Kita buat checkbox di sini aja. Limas. Kita pilih yang ini, titik
E, G, H1, I1, J1, poli 3, poli 4, piramid. Kemudian kita pilih juga titik-titik yang ini ya, perpotongannya ini muncul nggak? Oh enggak, kita klik dulu ininya. Oke, udah muncul ya titik ini. Titiknya berarti totalnya ada 8, segmennya juga nanti ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmennya. Kalian juga bisa pilih dari list ini ya, di sini, tapi sulit ya mencarinya, mending langsung dari sini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah ya, kita klik apply. Kemudian ini kalau kita klik, nah udah hilang semua ya. Ini bisa diberesin, dirapihin. Dimasuknya taruh situ aja, atau bisa digeser aja. Kayak gini ya teman-teman. Sekian tutorial kali ini, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.